pengendalian OPT dengan peraturan. Perlindungan tanaman dapat membatasi kehilangan hasil oleh organisme pengganggu dan menjamin kepastian serta memperkecil resiko berproduksi. Dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 pada pasal 20 ditetapkan bahwa perlindungan tanaman ditetapkan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Undang-undang tersebut memberikan landasan dan dukungan hukum yang kuat bagi pelaksanaan dan penerapan konsep PHT pada umumnya dan pengurangan penggunaan pestisida pada khususnya. Pengendalian OPT ramah lingkungan akhir-akhir ini sering menjadi wacana dalam usaha tani cabai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 1992, PP Nomor 6 1995 dan Undang-Undang Nomor 13 2010 tentang hortikultura yang mengisyaratkan bahwa perlindungan tanaman dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT merupakan salah satu cara pengamanan produksi dari masalah OPT dengan memadukan beberapa cara pengendalian melalui pendekatan yang lebih mengutamakan peran agroekosistem. Selain itu, PHT merupakan langkah yang sangat strategis dalam menyikapi tuntutan masyarakat dunia akan produk yang aman dikonsumsi, kelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan terbesarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. Isi peraturan perundang-undangan tentang karantina sudah diharmonisasikan dengan ketentuan dan persetujuan internasional yang ditetapkan melalui persidangan internasional Plant Protection Convention atau IPPC, Konvensi Internasional Perlindungan Tanaman. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 telah diatur persyaratan ekspor dan impor yang cukup ketat, yaitu keharusan adanya fitosanitary certificate atau PC, surat kesehatan tanaman dan animal health certificate atau AHC, surat kesehatan hewan dari negara asal atau tujuan yang menyerta komoditas yang dilalu lintaskan. Pengendalian hama menurut konsep PHT. Metode pengendalian hama menurut konsep PHT adalah memadukan suatu metode pengendalian hama sedemikian rupa, termasuk di dalamnya pengendalian secara fisik, mengendalikan mekanik, pengendalian secara bercocok tanam atau kultur teknis, pengendalian secara biologi atau hayati, dan pengendalian kimiawi sebagai alternatif terakhir untuk memurunkan dan mempertahankan populasi organisme pengganggu di bawah batas ambang ekonomi, menstabilkan produksi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Karantina tanaman. Istilah karantina tumbuhan dalam bahasa Inggris plant quarantine merupakan istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Istilah lain yang mempunyai arti sama antara lain adalah karantina tanaman dan karantina tumbuh-tumbuhan yang digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai awal tahun 1980-an. Dalam makalah ini akan dibahas pengertian
karantina yang meliputi asal kata karantina dan berbagai divisi karantina. Tujuan tindakan karantina tumbuhan sama dengan PHT, yaitu melindungi tanaman dari serangga OPT dari luar. Dalam pelaksanaannya, karantina berupaya melaksanakan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya OPT, sedangkan PHT merupakan upaya pengendalian OPT yang telah menyerang pertanaman di lapangan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan. Ada pemaparannya yaitu tentang tindakan karantina tumbuhan. Nah, tindakan karantina tumbuhan, hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah pemeriksaan. Nah, di mana di sini kita harus memeriksa baik berupa data-data maupun kesehatan tumbuhan atau tanaman secara visual. Nah, yang kedua adalah pengasingan. Nah, pengasingan ini bertujuan untuk mendeteksi organisme tanaman pengganggu dan memerlukan sarana kondisi khusus dan waktu yang lama. Nah, yang ketiga itu adalah pengamatan. Nah, tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengamati dan mendeteksi organisme pengganggu tanaman selama proses pengasingan. Nah, yang keempat adalah penahanan. Nah, persyaratan karantina tumbuhan belum lengkap dan atau terpenuhi. Yang kelima adalah perlakuan. Nah, yang keenam adalah penolakan, dan ketujuh adalah perumusan. Kedelapan adalah pembebasan. Nah, apabila media membawa bebas dari organisme pengganggu tanaman dan persyaratan terpenuhi. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam tindakan karantina tumbuhan. Jadi sampai di sinilah tentang penjelasan tindakan karantina tumbuhan, dan ada materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana, NIM A0320325. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Irham, yaitu tanaman yang dikendalikan secara karantina tanaman. Yang pertama yaitu benih atau bibit tumbuhan adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan dan bentuk apapun juga yang dimaksudkan untuk ditumbuhkan dan atau mengembangbiakan tumbuhan. Contoh dari benih tumbuhan ini antara lain adalah tanaman hidup dalam keadaan utuh atau lengkap seperti tanaman pot atau bonsai, biji, stek, umbi, rimpang, akar, dan serbuk sari. Yang kedua yaitu hasil tumbuhan hidup adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan hidup, akan tetapi tidak dimaksudkan atau tidak lagi dapat dipergunakan untuk pengembangbiakan tanaman. Contohnya antara lain yaitu buah, sayuran segar, umbi-umbian, bunga potong, biji-bijian, dan daun-daunan. Yang ketiga yaitu hasil tumbuhan mati yang belum diolah adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan mati, akan tetapi belum pernah mengalami proses pengolahan yang mengubah bentuk atau sifat aslinya. Contohnya antara lain yaitu kayu gelondongan, jerami, buah, sayuran, bunga kering, rotan, dan kapas. Yang keempat yaitu hasil tumbuhan mati yang sudah diolah adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati dan telah mengalami proses pengolahan yang mengakibatkan perubahan bentuk atau sifat aslinya. Sepanjang masih mungkin menjadi media pembawa organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang terakhir yang kelima yaitu hasil tumbuhan setengah olahan atau semi processed product. Contohnya yaitu tanaman bungkil, beras, terigu, dedak, kayu lapis,
papan, pulp, tepung terigu, karung goni, sekam, dan geplek. Termasuk juga dalam pengertian tumbuhan di atas adalah tumbuhan yang dilindungi, contohnya anggrek alam, bunga bangkai, dan kaktus. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Maskur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskur. Saya akan melanjutkan dari materi kelompok kami. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan secara singkat yaitu mengenai keunggulan pengendalian secara karantina tanaman dan kekurangan pengendalian serta kesimpulan dari materi kami. Jadi keunggulan pengendalian secara karantina tanaman. Keunggulan karantina tumbuhan ini yaitu untuk mencegah masuknya dan menetapnya hama dan penyakit tanaman, eradikasi, pembatasan, atau pengendalian hama dan penyakit tumbuhan juga berfungsi sebagai sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan. Jadi untuk kekurangan dari karantina tumbuhan ini yaitu yang pertama, komposisi tenaga pejabat fungsional dan bukan fungsional belum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pengelolaan kepegawaian belum memadai baik pada tahap seleksi, penerimaan, distribusi, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karir pegawai. Kemudian yang ketiga, pengelolaan laboratorium yang belum memadai. Kemudian yang keempat, belum dipahaminya pelaksanaan tugas pokok yang fungsi oleh masyarakat luas. Kemudian kesimpulan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 pada pasal 20 ditetapkan bahwa perlindungan tanaman ditetapkan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT yang kuat bagi pelaksanaan dan penerapan konsep PHT pada umumnya dan pengurangan penggunaan pestisida pada khususnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.